Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahdini Anissa Putri Z dengan NIM B1A121003 dari kelas A. Di video kali ini saya akan memenuhi tugas UTS pada mata kuliah Alternatif Penyelesaian Sengketa. Soal yang pertama yaitu, dalam alternatif penyelesaian sengketa dikenal dengan 3 pendekatan penyelesaian sengketa, yaitu power based, right based, dan interest based. Apa yang dimaksud dengan ketiga hal tersebut dan bagaimana perbedaan di antaranya? Jelaskan dengan mengemukakan contohnya. Jawabannya yaitu, dari konteks penyelesaian sengketa, power based mengacu pada kekuatan relatif dari pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa, yang mana melibatkan penggunaan kekuatan fisik, ekonomi, dan kekuatan politik untuk mendapatkan keuntungan dalam penyelesaian sengketa. Contohnya adalah ketika dua negara memiliki konflik perbatasan, maka dari itu salah satu negaranya menggunakan kekuatan militernya untuk memaksa negara lain untuk menyerah. Yang kedua ada right based, yaitu berfokus pada hak-hak yang dianggap sah atau benar menurut hukum atau prinsip moral. Penyelesaian sengketa berbasis hak akan mencoba menegakkan atau menghormati hak-hak yang diakui oleh hukum atau norma etika. Contohnya adalah ketika ada sengketa hukum antara dua perusahaan tentang kepemilikan intelektual dan penyelesaian akan didasarkan pada interpretasi hukum tentang hak cipta. Sementara itu, interest based menekankan pada kepentingan dan kebutuhan yang mendasari pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa. Pendekatan ini mencoba untuk mencari solusi yang memenuhi kepentingan masing-masing pihak dan menciptakan kemenangan bersama. Contohnya adalah ketika dua bisnis bersaing untuk mendapatkan kontrak dengan klien yang sama, namun akhirnya mereka sepakat untuk bermitra dan membagi keuntungan secara adil. Soal yang kedua yaitu, secara yuridis, penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara adjudikasi dan non-adjudikasi. Apa yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa secara adjudikasi dan non-adjudikasi? Bagaimana perbedaan antara penyelesaian tersebut? Jelaskan dengan mengemukakan contohnya. Jawabannya yaitu, penyelesaian sengketa secara adjudikasi adalah penyelesaian yang melibatkan penggunaan lembaga pengadilan atau arbitrase untuk menyelesaikan konflik. Contohnya adalah, terdapat dua pihak yang berselisih dan mereka menyelesaikan kasus di pengadilan dengan proses-proses peradilan yang sudah ditentukan untuk mendapatkan keputusan yang diakui secara hukum. Sedangkan non-adjudikasi adalah penyelesaian sengketa yang melibatkan pendekatan damai tanpa melibatkan lembaga pengadilan atau arbitrase. Contohnya adalah negosiasi langsung antara pihak-pihak yang berselisih atau mediasi oleh pihak ketiga seperti mediator untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan semua pihak tanpa perlu melalui proses peradilan. Dari pengertian dan contoh tersebut, dapat dilihat bahwa perbedaannya yaitu penyelesaian secara adjudikasi dilakukan di pengadilan, yang keputusan akhirnya dibuat oleh hakim atau panel hakim, dan prosesnya sering lebih formal serta memerlukan waktu yang lebih lama. Sedangkan sengketa yang dilakukan melalui non-adjudikasi diselesaikan di luar pengadilan, yang melibatkan mediator, dan keputusan akhir umumnya merupakan hasil dari negosiasi atau mediasi antara pihak-pihak yang bersengketa, serta penyelesaiannya lebih cepat, lebih fleksibel, dan lebih murah dibandingkan dengan proses peradilan. Soal yang ketiga yaitu, penyelesaian sengketa secara non-adjudikasi dapat dilakukan melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, dan konsiliasi. Apa yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa, konsiliasi, dan bagaimana perbedaannya dengan konsultasi, negosiasi, dan mediasi? Jelaskan dengan menggunakan contohnya. Jawabannya yaitu, penyelesaian sengketa melalui konsiliasi adalah proses di mana pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa bertemu dengan seorang konsiliator atau penengah yang netral untuk membantu mereka mencapai kesepakatan bersama. Perbedaannya dengan konsultasi adalah bahwa dalam konsultasi, pihak yang memiliki masalah mencari saran atau pendapat dari pihak lain tanpa adanya upaya langsung untuk mencapai kesepakatan. Kemudian di sisi lain, negosiasi melibatkan pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa langsung berunding satu sama lain untuk mencapai kesepakatan tanpa bantuan pihak ketiga. Contohnya adalah dua perusahaan yang sedang bernegosiasi tentang harga barang. Kemudian mediasi adalah proses di mana seorang mediator membantu pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa untuk mencapai kesepakatan bersama. Bedanya dengan konsiliasi adalah bahwa mediator biasanya lebih aktif dalam mengarahkan proses dan mengusulkan solusi, sementara konsiliator lebih memfasilitasi diskusi tersebut antara pihak-pihak yang terlibat. Misalnya dalam suatu sengketa, seorang mediator lebih banyak membantu para pihak mencapai kesepakatan bersama.
Soal yang keempat yaitu, kompetensi arbitrase sebagai salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Sedangkan sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian. Jelaskan arti dari kompetensi arbitrase tersebut dengan mengemukakan contohnya. Jawabannya yaitu, arti dari kompetensi arbitrase yang disebutkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 adalah bahwa arbitrase hanya dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa yang terkait dengan masalah perdagangan dan sengketa di mana hak-hak yang bersengketa sepenuhnya diatur oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Namun, jika ada sengketa yang berkaitan dengan pelanggaran hukum pidana atau hak asasi manusia, arbitrase tidak memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Oleh karena itu, kompetensi arbitrase membatasi jenis sengketa yang dapat diselesaikan melalui proses arbitrase sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sebagai contoh, jika ada sengketa antara dua perusahaan mengenai kontrak pembelian penjualan barang, maka mereka dapat memilih untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase, karena sengketa tersebut berada di bidang perdagangan dan hak-hak mereka sepenuhnya diatur oleh kontrak dan hukum dagang yang berlaku di Indonesia. Soal yang kelima yaitu, berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tersebut, apakah sengketa perceraian dapat diselesaikan melalui arbitrase? Jelaskan dengan contoh dan dasar hukumnya. Jawabannya yaitu, berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, sengketa perceraian tidak termasuk dalam lingkup sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase, karena sengketa perceraian melibatkan masalah yang tidak diatur oleh hukum dan peraturan perdagangan dan juga tidak sepenuhnya dapat diatur oleh pihak-pihak yang bersengketa. Contohnya adalah ketika seorang pasangan suami istri bercerai dan memiliki sengketa mengenai hak asuh anak, pembagian harta bersama, dan juga nafkah. Sengketa ini melibatkan aspek yang tidak hanya diatur oleh perjanjian kontraktual atau hukum perdagangan, tetapi juga oleh hukum keluarga dan undang-undang yang mengatur hak-hak individu dan perceraian. Dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 secara spesifik menetapkan batasan-batasan terkait dengan jenis sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase, dan sengketa perceraian tidak memiliki kriteria yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut. Soal yang keenam, menurut Martin Hunter, ada 4 alasan penting maka para pihak lebih memilih arbitrase dalam menyelesaikan berbagai sengketa, yakni flexibility, focus on the main issue, speed, and cost. Apa yang dimaksud dengan focusing on the main issue tersebut dan apa pula arti dari flexibility, speed, and cost? Jelaskan dengan contoh. Jawabannya yaitu, fokus on the main issue dalam penyelesaian sengketa artinya memusatkan perhatian pada inti permasalahan yang sebenarnya tanpa terjebak dalam hal-hal yang kurang relevan. Misalnya, jika sengketa antara dua perusahaan adalah tentang pelanggaran kontrak terkait waktu pengiriman, fokus pada masalah tersebut tanpa terpengaruh oleh perbedaan pendapat di area lain atau tentang masalah-masalah lainnya. Kemudian yaitu fleksibilitas dalam penyelesaian sengketa mengacu pada kemampuan untuk menyesuaikan pendekatan atau solusi sesuai dengan kebutuhan khusus situasi. Contohnya adalah ketika pihak yang terlibat dapat sepakat untuk menggunakan prosedur yang lebih informal atau khusus yang sesuai dengan kebutuhan mereka, seperti memilih aturan arbitrase yang lebih fleksibel dalam memilih waktu dan tempat persidangan. Kemudian ada speed atau kecepatan, artinya upaya untuk menyelesaikan sengketa dengan cepat dan efisien. Sebagai contoh, sebuah sengketa bisa diselesaikan melalui arbitrase dalam beberapa bulan, sedangkan melalui pengadilan bisa memakan waktu bertahun-tahun. Dalam konteks penyelesaian sengketa, kos atau biaya mengacu pada semua pengeluaran yang terkait dengan proses penyelesaian sengketa tersebut untuk upaya menyelesaikan perselisihannya. Contohnya, pengurangan biaya dapat terjadi melalui mediasi yang menghindari biaya pengadilan atau melalui arbitrase yang lebih efisien daripada proses pengadilan yang memiliki biaya lebih tinggi. Soal yang ketujuh yaitu, keputusan arbitrase adalah bersifat final dan binding. Apa yang dimaksud dengan keputusan arbitrase yang bersifat final dan binding tersebut? Jelaskan dengan contoh dan juga dasar hukumnya.
Jawabannya yaitu, keputusan arbitrase yang bersifat final dan binding berarti keputusan tersebut tidak dapat diganggu-gugat dan harus dijalankan oleh kedua belah pihak yang terlibat dalam penyelesaian arbitrase tersebut. Contohnya, ada dua perusahaan yang sepakat untuk menyelesaikan sengketa mereka melalui proses penyelesaian arbitrase dan hasilnya telah dianggap final serta mengikat bagi kedua belah pihak dan harus dijalankan secara sukarela. Dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Pasal 60 yang menyatakan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Soal yang ke-8 yaitu, walaupun keputusan arbitrase bersifat final dan binding, akan tetapi upaya hukum apa yang harus dilakukan jika para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase tersebut secara sukarela? Jelaskan dengan contoh dan dasar hukumnya. Jawabannya yaitu, jika para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, langkah yang dapat diambil adalah melalui proses eksekusi putusan arbitrase. Proses ini melibatkan pengajuan permohonan eksekusi putusan arbitrase kepada pengadilan negeri yang memiliki yurisdiksi. Contohnya, ketika ada sengketa antara dua perusahaan yang memutuskan untuk menyelesaikan melalui arbitrase, setelah proses arbitrase selesai, salah satu pihak tidak mau mematuhi putusan tersebut. Pihak yang menang dalam arbitrase dapat mengajukan permohonan eksekusi putusan arbitrase kepada pengadilan negeri yang memiliki yurisdiksi yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, putusan arbitrase akan diakui dan dieksekusi oleh pengadilan sebagai putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Hal ini didasarkan pada dasar hukumnya yaitu yang terdapat dalam pasal 61-69 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang artinya bahwa putusan arbitrase yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dieksekusi sebagai eksekusi putusan pengadilan. Soal yang ke-9 yaitu, keputusan arbitrase yang sudah bersifat final dan binding tersebut menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 juga dapat dibatalkan jika memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Jelaskan syarat untuk dapat membatalkan suatu keputusan arbitrase yang sudah bersifat final dan binding tersebut. Jelaskan dengan contoh dan dasar hukumnya. Jawabannya yaitu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, ada beberapa syarat yang harus dipatuhi untuk dapat membatalkan suatu keputusan arbitrase yang sudah bersifat final dan binding, yaitu pada pasal 70 yang menyatakan, terhadap putusan arbitrase, para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut. 1. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan diakui palsu dan dinyatakan palsu. 2. Setelah putusan diambil, ditentukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan. 3. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa. Contohnya, terdapat dua perusahaan yang menyelesaikan sengketa melalui proses arbiter dan sudah mencapai putusan. Namun, di kemudian hari, salah satu pihak terbukti mengajukan dokumen palsu saat melakukan proses arbitrase, maka pihak yang lainnya dapat mengajukan pembatalan putusan. Dasar hukumnya terdapat pada pasal 70-72 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Pasal-pasal tersebut memberikan ketentuan mengenai syarat-syarat dan prosedur pembatalan keputusan arbitrase. Soal yang ke-10. Pengaturan hukum eksekusi putusan arbitrase internasional di Indonesia tidak terdapat dalam perundang-undangan nasional saja, melainkan juga dalam konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Jelaskan persyaratan eksekusi putusan arbitrase internasional tersebut dengan mengemukakan dasar hukumnya. Jawabannya yaitu, persyaratan eksekusi putusan arbitrase internasional di Indonesia didasarkan pada Konvensi tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing. Pada tahun 1981 dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981, Indonesia meratifikasi Konvensi New York tahun 1958 tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing. Kemudian pada tahun 1990, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 tentang tata cara pelaksanaan keputusan arbitrase asing sebagai dasar hukum di Indonesia. Ditetapkan dalam pasal 3-nya dijelaskan tentang persyaratan eksekusi putusan arbitrase internasional, yaitu putusan arbitrase asing hanya diakui serta dapat dilaksanakan di dalam wilayah hukum Republik Indonesia apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, putusan ini dijatuhkan oleh suatu badan arbitrase ataupun perorangan di suatu negara yang dengan negara Indonesia
ataupun bersama-sama dengan negara Indonesia terikat dalam suatu konvensi internasional perihal pengakuan serta pelaksanaan arbitrase asing. Pelaksanaan didasarkan atas asas timbal balik. Yang kedua, putusan-putusan arbitrasi tersebut dalam ayat 1 di atas hanyalah terbatas pada putusan-putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum dagang. Yang ketiga, putusan-putusan arbitrase asing tersebut dalam ayat 1 hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan-putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Lalu yang keempat, suatu putusan arbitrase asing dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh ekuator dari Mahkamah Agung Republik Indonesia. Baiklah, itulah jawaban dari UTS alternatif penyelesaian sengketa. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.